Dari Wahyu ke Warung Rohani. Bahaya iman tanpa otoritas gereja. Pewahyuan ilahi dalam Kristus Yesus bersifat final, definitif dan lengkap. Baca Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Gereja Katolik sebagai tubuh mistik Kristus menerima mandat dari Kristus sendiri untuk menjaga, menafsirkan, dan mengajarkan wahyu ini dengan otoritas penuh. Baca Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Namun dalam perkembangan sejarah muncul fenomena di mana otoritas gereja dipinggirkan, diganti oleh otoritas pribadi atau kelompok yang mengakibatkan iman berubah menjadi komoditas spiritual yang bisa diperdagangkan sesuai dengan minat konsumen. Fenomena ini dapat dianalogikan dengan perjalanan dari wahyu ke warung rohani. Pergeseran dari sumber kebenaran objektif menuju pusat distribusi kebenaran subjektif. Yang pertama, landasan biblis otoritas gereja. 1. Kristus sebagai sumber otoritas. Kristus mendirikan gereja di atas para rasul, khususnya Petrus sebagai batu karang. Baca Matius 16 ayat 18 sampai ayat 19. Amanat agung memberi gereja wewenang untuk mengajar dan membaptis sampai akhir zaman. Baca Matius 28 ayat 20. Yang kedua, peran Roh Kudus. Injil Yohanes 16 ayat 13 menegaskan bahwa Roh Kudus membimbing gereja kepada seluruh kebenaran, bukan sekadar individu terisolasi. Yang ketiga, gereja Katolik sebagai tiang penopang kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15 menegaskan bahwa gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, bukan penafsiran pribadi semata. Oleh karena itu, dengarlah pengajaran gereja. Yang kedua, perspektif historis dari konsili ke fragmentasi. Pertama, era konsili ekumenis. Sejak konsili Nisea tahun 325 Masehi hingga konsili Vatikan II, gereja memelihara kesatuan iman melalui otoritas kolegial para uskup dalam kesatuan dengan Paus sebagai penerus Rasul Petrus. Yang kedua, reformasi Protestan abad ke-16. Prinsip sola scriptura memindahkan pusat otoritas dari gereja ke kitab suci dengan penafsiran pribadi. Akibatnya muncul fragmentasi denominasi yang hingga kini mencapai puluhan ribu komunitas gerejani yang independen, yang bertentangan yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, fenomena pasar rohani modern. Munculnya gereja-gereja swadaya dan komunitas online yang menawarkan produk rohani sesuai dengan selera konsumen. Alkitab diperlakukan seperti menu restoran yang bisa dipilih bagian yang disukai dan diabaikan bagian yang tidak sesuai dengan preferensi. Ayat-ayat kitab suci dijadikan komoditas rohani yang dipajang dan ditawarkan di pasar malam keselamatan yang boleh dipilih sesuai selera konsumen.
Yang ketiga, analisis teologis bahaya iman tanpa otoritas gereja. 1. Relativisme kebenaran. Tanpa otoritas gereja, kebenaran iman menjadi relatif dan subjektif, tergantung pada interpretasi pribadi. Yang kedua, penyimpangan doktrin. Sejarah menunjukkan bahwa tanpa magisterium, penafsiran bebas memunculkan ajaran-ajaran menyimpang, bahkan muncul sekte-sekte sesat. Yang ketiga, krisis kesatuan. Iman Kristen kehilangan wajah persatuannya. Tubuh Kristus tercabik-cabik. Wajah Kristus terbelah-belah menjadi organ-organ yang tidak terhubung. Yang keempat, perspektif pastoral, tantangan dan jawaban gereja. Yang pertama, pendidikan iman yang kritis. Umat Katolik perlu diajarkan bahwa iman bukan sekedar rasa nyaman rohani, tetapi ketaatan pada kebenaran yang diwahyukan dan dijaga oleh gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Kedua, penguatan liturgi dan sakramen. Liturgi yang benar menjaga iman dari penyalahgunaan simbol dan ajaran demi sekedar hiburan murahan. Yang ketiga, dialog dan evangelisasi. Gereja Katolik perlu terlibat dalam dialog terbuka untuk meluruskan pandangan keliru dan mengundang kembali saudara kita yang terpisah untuk segera kembali ke pangkuan Gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Tugas kita orang Katolik adalah mengajar, menyadarkan, seraya berdoa supaya Roh Kudus menggerakkan saudara kita yang terpisah untuk kembali ke gereja yang didirikan Kristus, yaitu gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Yang kelima, kesimpulan. Pertama, perjalanan dari wahyu ke warung rohani adalah peringatan akan bahayanya melepaskan iman dari otoritas gereja Katolik. Yang kedua, pewahyuan Allah dalam Kristus membutuhkan penafsir resmi yang dijamin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, tanpa otoritas tafsir, iman menjadi komoditas rohani yang mudah diperdagangkan, diubah, dan dikaburkan. Yang keempat, Gereja Katolik sebagai ibu dan guru memiliki tugas untuk menjaga kesatuan dan kemurnian iman di tengah arus relativisme dan pasar rohani modern. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.